Selamat datang di Akademi Jagoan. Semua bisa jadi jagoan. Nah, di Akademi Jagoan ini adalah suatu segmen di mana kita bakal belajar berbagi, sharing-sharing tentang cara-cara ngedit foto, ngedit video. Nah, di video ini aku Jagoan Mami bakal ngajak kalian buat kenalan dan belajar tentang workspace serta tools yang ada di Adobe Photoshop. Nah, ini tips dari aku ya. Kalau kalian mau ngedit apapun itu, laptopnya jangan lupa dikasih cooler biar nggak panas ya. Terus kalian juga jangan lupa pakai jaket. Kalau misalnya kalian nggak ada cooler, bisa pakai kipas sentrongin di laptopnya. Makanya selalu pakai jaket biar tidak masuk angin. Mantap. Jadi pertama kita buka Photoshopnya dulu. Ini adalah tampilan awal kalau kalian buka Photoshop. Di sini aku pakai Adobe Photoshop CC 2018. Nah, kalau kalian pakai Photoshop yang lain, mungkin tampilannya nggak sama persis kayak gini, tapi fungsinya dan tawarannya itu kurang lebih bakal sama. Jadi kalau misalnya kalian mau memulai ngedit, bisa dimulai dari Create New atau klik File, New, atau dengan shortcut Ctrl+N. Nanti bakal keluar ini semua tawaran ukuran kertas, kerapatan bitnya, dan nama projectnya bakal ditawarkan di sini. Yang ini adalah nama project kamu. Misalnya kasih nama belajar ngedit. Nah, yang width sama height ini adalah ukuran panjang sama lebar. Panjang yang berdiri gini sama lebar kertasnya. Terus pixels adalah satuan ukurannya. Jadi di Photoshop disediakan berbagai ukuran, satuan ukuran buat kertasnya. Jadi ada pixels, inches, centimeters, etc. Kalian bisa pakai sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, aku bakal pakai pixels karena ini biasanya aku desain atau ngedit-ngedit itu untuk keperluan diupload ke internet dan sosial media. Jadi nggak perlu pakai yang sentimeter dan lain. Lebih enak pakai pixels. Kalau misalnya kalian pengen ngedit yang dibuat dicetak kayak poster atau flyer, nah kalian bisa pakai ukuran yang lebih akurat, misalnya centimeter atau millimeter. Nah gitu. Terus ini adalah resolution. Resolution ini adalah kerapatan bitnya. Semakin tinggi resolusinya, semakin rapat dan semakin baik nanti hasil desainnya. Jadi aku biasanya pakai 300 pixels per inch gitu. Terus color mode. Nah, color mode ini mode warna yang ditawarkan sama Photoshop. Jadi kayak kalian mau pakai warna yang satuannya kayak gimana? RGB, CMYK, bitmap, grayscale, etc. Nah, yang biasanya aku pakai ini adalah RGB dan CMYK. Nah, RGB color adalah color mode yang aku pakai kalau misalnya aku mau membuat desain yang bakal aku upload di internet atau sosial media. Tapi kalau misalnya kalian butuh desain itu dicetak, pakai yang CMYK color. Kenapa? Biar warna yang ada di display Photoshop kamu ini sama yang nanti di print itu sama, akurat. Nah, makanya disediakan kamu pakai color mode yang mana. Nah, itu tinggal kamu pilih sesuai kebutuhan dan keinginan kamu. But today let's use the RGB color. Terus background contents ini adalah tawaran. Kalian mau pakai background warna transparan atau warna putih. Nah, semua ditawarin sama Photoshop. Yang transparan ini adalah mode background yang modelnya kayak checkerboard. Kalau kalian cari gambar PNG di Google, nah kalian kalau nyari logo bla 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 PNG, nah itu belakangnya pasti kosong kan, biar bisa langsung ditempel. Nah itu mereka pakai settingan background content yang transparent. Jadi hari ini kita coba pakai yang transparent. Kalau sudah di setting semua, create, dan ini adalah tempat kerja kamu nanti buat ngedit. Nah, ini kertasnya, ini mode transparent. Jadi backgroundnya checkerboard gini. Di sebelah kiri ini adalah barisan tools yang bakal kamu pakai buat nanti ngedit-ngedit. Di sebelah kanan ini adalah yang dua ini adalah advanced settings atau advanced control dari beberapa tools yang ada di sebelah kiri nih. Misalnya si type tool ini. Nah,
Kalau kamu habis ketik terus kamu mau ngedit-ngedit kayak underline dan lain-lain, nah kamu bisa pakai yang di sini, karakter. Atau mau ngatur paragrafnya, nah itu bisa di sini, ada di sini. Begitu juga dengan color, di sini ada color. Nah, di sini juga ada settingan advance-nya. Tuh. Nanti ini semua ini adalah default setting dari Photoshop. Kalian nanti bisa customize sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kalian. Jadi biar memudahkan kalian waktu ngedit. Terus di tab kanan ini yang paling penting adalah layer tabs. Nih, layer tabs. Kenapa? Karena disinilah kamu nanti bakal kontrol semua desain dan semua bahan-bahan desain kamu gitu loh. Di sini selain di sini tempat kalian memantau, di bawah ini ada beberapa tools juga. Misalnya ada FX button, terus ada new layer button, terus juga ada trash ini buat delete layer. Nah, gitu. Jadi hari ini kita bakal kenalan sama tools-toolsnya dulu aja, nggak perlu yang ribet-ribet. Aku contohin yang sederhana-sederhana aja. Nah, karena kebetulan ini kita pakai transparan ya di awal ya. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kalian pikir nggak jadi bikin PNG, aku pingin bikin gambar yang ada, bikin desain yang ada backgroundnya. Nah, nggak apa-apa, bisa kalian kasih background mau warna ataupun apapun itu. Misalnya kita pakai yang solid color ya, pencet aja pen bucket tool atau klik G. Nah, ini pen bucket tool ini. Nah, habis itu kalian tumpahkan di sini. Nah, udah jadi kan ada warnanya. Ini udah bisa jadi background kalian, tinggal di lock biar mereka nggak pergi kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana. Iya. Terus misalnya kalian mau membuat mau gambar rectangle atau apapun itu, nah jangan lupa kalian harus selalu tambahkan new layer buat icon baru. Jadi biar kalian kalau mau ngedit itu nggak ngerusak keseluruhan desainnya gitu. Jadi ini ya, misalnya kita pakai rectangle tool. Nah, ini bisa digambar di sini. Nah, fillnya diganti yang putih. Nah, biar kelihatan. Nah, rectangle tool di sini. Nah, yang ini di sebelah sini kan isinya tools kita. Yang paling atas ini namanya move tool. Perlu diperhatikan, move tool ini ada perbedaan sedikit sama beberapa versi Adobe Photoshop. Misalnya di CS6 icon move toolnya nggak kayak gini. Icon move toolnya kayak gini, kayak kursor yang ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama. Jadi kalau kalian mau mindahin objek, gambar, foto, apapun itu, jangan lupa diklik move toolnya, terus dipindahin nih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau gede-kecilin satu ukuran atau satu gambar, satu objek, bisa langsung ini, ditarik ininya. Yang penting kalian selalu aktifkan ini, show transform controls. Kalau dimatiin, kalian nggak bisa gede-kecilin. Kalian harus nyalain dulu dari sini. Klik. Nah, terus bisa deh digedein, dikecilin, gedein, dikecilin, gedein, kecilin. Nah, kan ini agak nggak beraturan ya gede kecilinnya, nggak presisi. Nah, kalian bisa gede kecilinnya kalau mau presisi sambil mencet shift. Jadi diklik, pencet shift, ditahan. Nah, ditahan sampai habis. Nah, kayak gini. Kalau udah fix, pencet ini checklist atau di enter. Nah, terus baru deh bisa bikin yang lain lagi. Terus misalnya nih, kalian mau menyeleksi satu bagian. Ini ada namanya mark tool. Nah, mark tool sendiri juga ada banyak bentuknya. Ada rectangular, elliptical, single row sama single column. Nah, kalau rectangular ini dia menyeleksi ya ini persegi. Ya pokoknya kotak gitulah. Nah, ini yang diseleksi adalah bagian ini. Misalnya yang ini mau kita delete. Ya udah, yang penting ini udah dipencet rectangle-nya, terus udah diseleksi, tinggal dipencet delete. Nah, kok gak bisa? Nah, jangan khawatir. Kenapa gak bisa? Karena belum di rasterize.
Jadi jadikan dulu layer yang bisa diedit sama Photoshop dengan di rasterize. Nah kalau udah kayak gini bisa deh di delete. Nah terus cara ngilangin mark toolnya tinggal dipencet Ctrl plus D, hilang deh gitu. Terus kalau misalnya kalian mau nyeleksi dengan yang elliptical juga sama, tinggal diginiin klik. Nah sama aja fungsinya. Kalau mark tool adalah untuk menyeleksi gitu. Terus ada pilihan lain kalau kalian mau menyeleksi suatu gambar. Nah ada lasso tools. Nah misalnya nih kalian pengen edit foto ya. Nah coba kita masukin foto. Caranya yang gampang banget aja, tinggal dibuka ini foldernya, terus di drag and drop. Nah ini udah keluar, di enter. Nah kita kecilin dikit dulu, taruh sebelah sini, di enter. Nah kalian mau edit nih, mau ngambil mukanya aja, bisa pakai yang ini rectangular tool, tapi kan nggak enak ya, harus kotak-kotak, nggak langsung. Nah makanya di sini hadir yang namanya lasso tool. Kalau lasso ini nanti tinggal langsung digambar aja, shoot, klik. Nah terus ini kan udah terseleksi. Misalnya kamu mau ngambil mukanya aja, tinggal di Ctrl I, Ctrl Shift I, terus di rasterize dulu, jangan lupa jadikan layar Photoshop. Nah bisa di delete. Nah backgroundnya hilang kan. Nah terus misalnya nggak enak, kurang leluasa, ada pilihan lain juga lasso toolnya. Ada poligonal, misalnya kalian mau menyeleksi tapi yang kayak misalnya kotak ini ya, ini bisa. Nah diseleksi begini doang, terus ditutup, tuh klik. Nah terus kamu delete misalnya tengahnya, pencet nih rectangle-nya, klik. Nah delete kan gitu. Tuh fungsinya yang polygonal lasso tool. Nah sebenarnya ada juga ini magnetic lasso tool. Ini lebih gampang lagi. Kalian kalau mau nyeleksi ini muka nih, nah dia bakal ngikutin gambarnya, ada magnetnya ya, langsung pak ya. Namanya sistem ada sedikit tidak akurat ya. Nah udah ditutup gini kan, aku mau delete backgroundnya, menghalang-halangi, Ctrl Shift I biar yang terseleksi yang belakangnya. Terus jangan lupa gambarnya diklik di layarnya, terus di delete. Nah hilang kan. Tuh itu adalah magnetic lasso tool. Terus di bawahnya ada quick selection tool sama magic wand tool. Nah ini yang aku sering pakai kalau misalnya aku mau nge-crop foto. Biasanya aku langsung magic wand, jadi langsung aku mau nge-crop foto, langsung klik gue magic wand, wah langsung terseleksi kan. Soalnya mereka ini magic wand sama quick selection ini menyeleksinya berdasarkan warna. Jadi ini warnanya kan beda sama backgroundnya, ini langsung terseleksi. Nah ini terus yang ini juga kalau mau sekalian di delete tinggal diklik shift, terus diklik ini areanya. Nah diklik lagi di bawah nih, klik. Ini juga diklik. Nah diklik. Nah langsung kan semuanya terseleksi, terus langsung di delete. Nah terdelete kan, rapi kan itu. Terus misalnya kalian mau pakai yang quick selection tool juga nggak apa-apa. Ini yang atas ini buat nambahin ininya, seleksinya. Jadi di press gini, shoot. Nah loh tapi mukanya ikut terseleksi. Nah jangan khawatir, bisa dikurangin pakai ini yang minus ini. Misalnya aduh kok kecil banget ya ini ya, bisa digedein. Jadi kalian dilihat di dekatnya huruf P itu ada kurung kurawal yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah yang sebelahnya yang paling dekat sama P itu buat ngecilin ukurannya. Nah terus kalau mau gedein di yang sebelahnya lagi dekatnya P
dekatnya enter